Selamat datang Kak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Samdurasun. Barusan mendadak, jadi pasangan bakal calon bupatinya ada kegiatan mendadak ya Kang. Ya. Jakarta ya. Tapi ini tidak mengurangi situasi karena laki itu orang yang sabar. Dan yang penting dengan kehadiran Kang Ujang sebagai bakal calon wakil bupati dan mudah-mudahan jadi nanti. Amin. Amin. Ini juga sebuah penghargaan. Jadi kami sendiri dari Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat secara kelembagaan berusaha independen Kang. Ya. Dan kebetulan sudah ada 2 kali sebelumnya dari pasangan Dilan, yaitu Kang Didik dengan Gilang Dirga, terakhir pasangan dari Berdaya, dan hari ini alhamdulillah yang ketiganya dengan Edun. Tepuk tangan dulu Edun. Saya sendiri barangkali lebih dikenal Kang Guras. Diajar kene nggak host Kang? Tapi dengan hadirnya pasangan Edun ini saya cukup tergelitik Kang. Hanya Kang Edina tuh ayah, Pak tadi dibongkar. Jadi kalau melihat CV-nya ini pasangan satu perahu dari PMI ya, mohon. Alumninya sama gitulah, terus mudanya juga beda sedikit gitu. Tapi nekadnya ketinggalan sama gitu. Nekad positif ya. Karena gini, saya pelajari Kang Edi dulu tahun 2018 itu PNS ya, Kang Edi ya. PNS, betul. PNS nekat keluar yang jadi dewan waktu itu. Tapi berhasil kan gitu ya, masuk. Walaupun waktu itu masih 6.000 suara. Dan belakangan ini juga Kang Edi juga mencalonkan kembali di legislatif ya, Jawa Barat. Malah masih lebih tinggi lagi suaranya sampai 72 ya. Di belakangan ini kami kaget lagi. Nah, nekat deh jadi calon bupati gitu kan. Sudah jelas jadi dia kan di Jawa Barat sebagai anggota dewan gitulah. Nah, ini menjadi menarik dari sisi kenekadan itu, dan dia punya keyakinan yang sungguh-sungguh, dan yang pertama juga berhasil PNS dilepaskan gitu ya. Sekarang anggota dewan juga mereka lepaskan deh. Seperti apa ya? Seperti punya keyakinan lebih. Nah, itu barangkali gambaran dari calon bupatinya. Dan kalau Kang Ujang sendiri memang saya pelajari dia juga secara nasional pernah jadi tenaga ahli di Kementerian Desa ya. Kemudian juga di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga aktif organisasinya di pergerakannya sama. Secara kepartaian ini juga kalau untuk pasangan lain mungkin ini kompetitif, sangat kompetitif gitu lah. Karena di Bandung Barat ini PKB kelihatannya cukup berkontribusi kan? Ya. Kadang-kadang ngagusur anggaran, jaragoan gitu. Nah, yang kedua, Kang Edinya sendiri kan sebagai ini jelas dari Golkar gitulah. Golkar memang hari ini lagi suaranya dari 5 ya, naik 8 kan di Bandung Barat ini. Sebagai pro aja barangkali sedikit sipi dari kedua belah pihak, karena masyarakat harus tahu gitu kan. Kemudian juga masyarakat harus membandingkan gitu, bagaimana calon yang ini, bagaimana calon, termasuk pasangan Edun gitu, yang mudah-mudahan lebih Edun gitu kan. Amin. Nah, gitu. Pokoknya atau asa-asa gitu, Saya sengaja kan di podcast di sini lebih cair kan, anggapnya ngobrol gitulah ya mah. Tapi masyarakat ternyata atensinya cukup bagus, yang diambil inisiatif dari Laki, responnya cukup bagus. Kebetulan Laki ini pengurusnya sampai tingkat desa kan. Jadi sebelum editan YouTube-nya selesai sudah viral di desa-desa, karena di grup lokal mereka sudah nyebar semua gitu. Nah, ini untuk diketahui juga bahwa kehadiran ini semua pengurus perwakilan pertama ingin mengetahui, kedua juga ingin memberikan pencerahan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu intinya. Nah, yang kedua, mungkin dari sisi awal penasaran Kang Ujang ya, karena
dia juga aktif di media sosial. Bahkan saya tadi agak ketawa sedikit dan agak ngeri sedikit. Yang di TikToknya namanya apa? Nama TikToknya itu Unjang. bukan apa? Unyengnya. Unyengnya. Kang Unyeng. Kang Unyeng. Itu tukang unyeng naon. Tapi di bedah dari nama mungkin dia dari pesantren dari Tasikmalaya kan ya. Terus di PMI deh. Oh iya mah nama suka itu tukang unyeng tadi nama. Di TikToknya itu Kang Unyeng gitu. Ini sedikit ininya lah kelakarnya supaya kita lebih cair. Yang kedua, barangkali pertanyaan ini yang awal, kunaon sih gitu, atau kenapa pengen masuk pencalonan di Bandung Barat? Maka sekilas dulu sebelum masuk ke visi misinya Kang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ya. Muhammad. Terima kasih kawan-kawan laki. Saya manggilnya kawan lah ya. Ya, boleh. Biar agak-agak pergerakan lah. Bukan kawan dalam arti. Betul. Laki, Laskar Anti Korupsi Indonesia ya, yang sudah memfasilitasi untuk vlog hari ini. Dan sebelumnya nyunkeun diapunten kan, karena Pak Bupatinya nggak bisa hadir, nggak bisa datang ke sini, lagi ke Jakarta yang tadi dipanggil. Tadi ada kontak, kalau kita bisa ngobrol rileks lah, ngobrol santai. Nah langsung aja, kalau tadi ada pertanyaan, kenapa sih pengen nyalonin bupati dan wakil bupati gitu? Ya. Satu, pertama dari undang-undang lah Pak. Oh, hak. Hak warga negara itu punya hak memilih dan hak dipilih. Satu itu. Ya. Jadi pencalonan saya ini diatur oleh undang-undang kan. Gitu. Pencalonannya diatur oleh undang-undang. Yang keduanya, ini merasa ada keterpanggilan. Karena Bandung Barat ini kok hat-trick ya. Udah jangan diterusin. Matan dulu Kang, matan dulu. Yang terakhir itu jadi hat-trick, ada nggak kira kaitannya dengan lembaga kami yang dibaca oleh Akang? Ada. Oh ada? Ada. Harus mengawasi sampai tuntas. Oh, terima kasih ya. Keren. Saya sampai ini, Kang. Saya itu pernah ikut kursus dengan KPK. Oh, sama. Jadi ada 9 nilai integritas kan, yang harus dibangun sebetulnya di Bandung Barat itu. Siap. 9 nilai integritas yang itu kecenderungannya bahwa gimana sih budaya korupsi ini tidak ada. Tadi saya kan tujuannya hat-trick. Ya. Sebetulnya ida binafsi lah kalau balap harus diawali oleh diri kita sendiri. Betul. Jangan berkoar dulu ke orang lain, tapi diri kita juga enggak. Ya. Berawal dari di dalam dulu, penyelenggara negara dulu, baru nanti ke masyarakat. Dalam hal apa? Bukan hanya di pemerintahan negara, dalam lingkungan keluarga juga jangan korupsi gitu. Ya. Termasuk korupsi waktunya terhadap keluarga kita sendiri lah ya. Termasuk tapi yang tadi masih bisa dikoreksi karena ada telepon dulu kan. Ya itu. Siap. Lanjutkan. Itu ya tadi balik lagi ke sana. Kenapa ketertarikan pengen maju gitu? Kita Golkar punya 8 Pak. Oh ya. Kursi, kemudian PKB ada 6. Yang tadinya sama-sama 5. Belum lagi kita didorong oleh P3. Oh iya. Dan nambah lagi semalam itu PBB. Nanti nambah lagi katanya, akan nambah lagi. Alhamdulillah. Yang non parlemen ke kita. Nah, karena ingin berbuat sesuatu terhadap masyarakat, kalau hanya mengandalkan daripada teman-teman kita yang ada di parlemen, itu belum cukup. Kenapa? Karena ya kita muatannya itu apa? Ingin mengembalikan hitah Bandung Barat ke 2007-2008. Hitahnya apa? Dulu dimekarkan dari Kabupaten Bandung itu 2 hal yang sangat prinsip. Satu, bahwa ingin percepatan pelayanan. Kemudian yang keduanya meningkatkan perekonomian untuk masyarakat. Sebentar Kang, Akang kan kalau dilihat CV-nya dari kota Bandung, ya. Menijero ke Bandung Barat itu kemakan. Karena saya pernah dikasihkan sesuatu yang enak di Bandung Barat. Istri saya orang Bandung Barat. Oh, tepuk tangan Bandung. Itu kenikmatan yang nggak bisa diberikan oleh orang lain, Pak. Oh, gitu. Lanjut, saya ada juga orang Bandung Barat. Dari 2007 saya di Bandung Barat. Kemudian bolak-balik lah ke kota Bandung kan dekat ya. Karena kebetulan saya juga pengurus DPW PKB ya. Iya betul. Pengurus DPW PKB. Kalau tadi ditanya sedikit mungkin mengulas ya Kang, background saya itu apa? Background saya ya aktivis pergerakan, dulu mahasiswa sama dengan Pak Teddy. Ya betul. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sampai tingkat provinsi, kemudian di Ansor juga Pak ya, dan di KNPI juga di Bandung Barat MPI dulu, sama kawan-kawan yang lain. Nah ketika mekar Bandung Barat, waktu mahasiswa itu saya ikut sebetulnya gebrakan provinsi.
pakai Himaba, Himpunan Mahasiswa Bandung. Oh, Biar Bandung Barat mekar dari Kabupaten Bandung. Nah, 2007 kan udah punya ini kan, sudah undang-undangnya, punya undang-undang orang Bandung Barat. Barat. Ya, betul. Saya asli dari Tasik, Hmm. kuliah di Bandung karena emang punya orang Bandung Barat, artinya istri saya dulu. Betul, betul. Artinya ya saya geser ke Bandung Barat dan lihat peta di Bandung Barat ternyata banyak potensi yang Oh, harus betul. dikembangkan. Ikut terlibat sebetulnya di Bandung Barat dari mulai awal, hanya ketika sudah 3 kali berarti ya, Iya. sudah 3 kali kepemimpinan sampai sekarang gitu ya, mau masuk itu ini masih belum, maaf dalam tanda petik, yang kemarin sudah bagus, tapi belum maksimal sesuai dengan harapan yang di awal. Artinya ngobrol dengan Pak Edi, artinya obrol sama-sama dengan teman-teman Golkar, betul Pak Edi di Golkar, 2019 ngalahin saya sebetulnya. Oh. 2019 kan saya nyalek provinsi. Ya. Dari dapil ini juga? Dari dapil ini, Oh. PKB. Pak Edi kursi keempat, saya kelima, jadi hampir jadi saya itu, Pak. Jadi hampir. Jadi sekarang bareng lagi, tidak ada saling mengalahkan. Sekarang masih hampir nggak yang sekarang Edun? Kalau Edun sekarang harus menang. Oh. Silakan. Sebelum berkembang ke substansi, Iya. di Bandung Barat itu ada isu ya. Kemarin ada kelompok masyarakat yang mengatakan harus putra daerah lah, Ya, yang ya. mengatakan harus bahkan menolak artis gitu. Sebelum Ya. ke substansi, saya ingin juga menjadi pencerahan ke masyarakat dari versi Edun gitulah. Ya. Kira-kira pendapat Akang dengan opini itu yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat, apa pendapat Akang? Kalau saya ngelihat gini, Kang Edinya ya, Kang Edi itu kayaknya minal madhilalah, dia akan di Bandung Barat. Dari mulai lahir sampai mudah-mudahan panjang umur, meninggal Amin. akan kemana-mana kan. Amin. Karena aslinya orang Cipongkor. Sampai jadi bupati gitu ya? Sampai jadi bupati, kelewat dulu kan. Oh iya betul. Bupatinya udah kelewat kan, udah jadi kan nanti. Terus sampai akhir, Kang Edi itu Cipongkor, kemudian dari keluarga pesantren, asli dari kecil lahir ada di Bandung Barat. Iya. Aktivisnya. Kalau saya mungkin orang Bandung Barat yang naturalisasi dari 2007 Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, saya ini ada di Bandung Baratnya. Nah, putra daerah yang dimaksud di sini itu karena apa, ngomongin tentang putra daerah itu, karakteristik dia bisa memahami, bisa mendalami, menjiwai apa itu Bandung Barat. Seperti itu apa Bandung Barat, tidak langsung tiba-tiba. Satu, memahami karakter masyarakatnya, geografisnya, geopolitiknya, dan secara ekonominya. Oh, saya potong dulu Bang. Berarti dari psikopolitiknya dulu ya. Ya. Kalau dari sisi hak mungkin apa kira-kira? Sisi hak, ya maaf, saya bukan maksud agak rasis ya. Ya, siap. Kalau sisi hak, saatnya lah orang lemur kudu mimpi. Oh, gitu. Gitu kan. Ini kenapa saya harus balikan? Karena ini kan harus jadi pencerahan juga. Ada desakan juga dari kelompok masyarakat yang nolak artis kan ya. Ada juga kudu putra daerah. Ya, betul. Nah, posisi laki kita kan hanya menjadi dinamisator gitu, Betul, untuk menyampaikan Ya. opini-opini ke masyarakat, termasuk pendapat dari Ya. para pasangan calon. Ya. Nah, ini juga mungkin harus jadi tantangan untuk calon yang lainnya nih, untuk pasangan calon lainnya. Ini orang pergerakan dua-duanya kan? Ini. Ya, betul. Jadi ini menjadi tantangan yang memang harus dikompetisikan di masyarakat gitulah, supaya objektif. Masuk ke substansi Kang. Menurut pendapat Akang dalam konteks pemerintahan di Bandung Barat, apa sih pendapat Akang dalam manajemen yang terbaca, yang terpotret gitu? Pemerintahan artinya dari sisi legislatifnya maupun dari eksekutifnya gitu. Oke, siap. Gini ya, artinya ini kita harus memaksimalkan penyelenggara negara. Ya. Dalam konteks penyelenggara negara, pelayan dan pelaku negara, baik legislatif maupun eksekutif. Saya berawal dari legislatif dulu. Legislatif misalkan yang dikasih kewenangannya 3 fungsi, Ya. sebagai membuat undang-undang, kemudian membuat anggaran dan pengawasan. Ya. Menurut hemat kami bahwa nalar dan pikirannya itu harus pada konteks skala prioritas kepentingan masyarakat. Oh iya. Yang tidak penting-penting jangan terlalu dibikin anggaran lah. Biar apa itu menjauhkan dari laki sih lah ya. Oke, karena udah menyentuh laki, dinamikanya kan itu kan dari sisi apa ya, dari sisi konsep yang normatifnya. Ya. Dinamika dari 2007 sampai sekarang tentang penilaian pemerintahan itu apa kan? Di Bandung Barat ya? Ya. Kalau saya lihat gini, dari sisi penganggaran, Pak, penganggaran masih belum pada skala prioritas program penganggaran itu. Satu itu. Terus yang kedua tadi kemarin kan ada tentang manajemen pemerintahannya. Menurut saya manajemen pemerintahannya itu, sisi yang tadi itu 9 nilai integritasnya juga harus ditanamkan di seluruh penyelenggaranya. Pemerintahan ini. Biar apa? Nanti misalkan kita punya anggaran di
3,6 sekian triliun. Triliun. Kemudian PAD-nya sekarang berapa, dan konon katanya defisit hari ini Bandung Barat itu. Nah, dari defisit ini meningkatkan skala prioritas untuk pembangunan mana yang lebih utama, yang lebih penting. Iya. Jadi rupanya gini, kalau misalkan kita bikin segitiga, biasanya 40-60. Oh, iya. 60 itu adalah biaya belanja publik, 40-nya itu untuk program. Kenapa nggak dibalik? Oh, 40-nya untuk penyelenggara, 60-nya dikembalikan ke masyarakat ya gitu. oh ya, tepuk tangan nih. Itu memang konsep yang ideal ya dari semua APBD. Ya. Jadi yang 60-nya itu justru yang ke masyarakat, bukan untuk belanja Ya. ke dalamnya kan gitu. Kemudian Kang, kalau dari apa ya? Dari konteks yang diketahui kemarin ada kejadian, kalau sekarang bahasanya hat-trick. Itu apa sih penyebabnya Kang, dari sisi leadershipnya atau apa gitu kan? Sebetulnya Bandung Barat itu tidak hat-trick ya. Umpama kemarin itu ada yang makannya di Cihampelas, buang air besarnya kok di Batu Jajar gitu. Itu artinya Diperjelas lagi Kang. Diperjelas lagi Kang. Artinya yang ketiga itu, saya sebetulnya kemarin ngobrol harus diklarifikasi oleh warga masyarakat. Artinya diklarifikasi karena itu hukum sebab akibatnya bukan dari Bandung Barat, adanya di Majalengka. Tapi ketika positioningnya di Bandung Barat, jadi yang kena getahnya Bandung Barat. Betul. Itu yang ketiga. Tadi yang saya katakan, makannya di kota Bandung, tapi maaf, agak buang air besarnya di Bandung Barat gitu. Itu yang terakhir. Kalau yang kedua, menurut saya, yang kemarin, kedua, karena itu, ini juga rendah pengawasan sih menurut saya. Menurut saya rendah pengawasan. Insya Allah kami misalkan pasangan Edun ini akan bermitra dengan kelompok masyarakat, apalagi yang konsen terhadap anti korupsi. Apa aja nih gejala-gejala, indikasi-indikasi yang itu kecenderungannya menjadi korupsi. Coca-Cola. Soalnya kalau berbicara anti korupsi itu hari ini identik dengan Lapindo gitu kan. Kenapa kan? Nambah. Kenapa? Alisan Marullah Tobuanisian kan. Aduh. Manusia itu ada kala lupanya dan khilafnya. Ya. Bisa jadi saya begini sekarang sama Pak Edi kayak gitu. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan, lupa bahasa Cimareman mah unggah adat. Ulah nepi ka unggah adat kayak gitu. Artinya siapa? Siapa yang mengingatkan ini? Pasti ada. Ya rata-rata kan lihat pemerintah, lihat bupati, lihat wakil bupati pada gimana gitu kan. Akhirnya takutnya sama PH misalkan penyelenggara. Tapi kelompok komponen-komponen masyarakat yang konsen terhadap anti korupsi harus mengingatkan hal itu. Itu satu. Terus yang kedua, indikasi potensinya dari style dan gaya birokrasi, gaya hidup birokrasi juga harus dirubah. Karena itu yang akan memotivasi nilai-nilai korupsi itu. Oh betul. Terus gini, ada kontribusi nggak dari intervensi atau dari kolaborasi dengan legislatifnya atau anggota dewannya ketika kejadian itu muncul? Ada nggak warna atau pengaruh dari itu? Ada sih, pengaruh dari itu pasti ada. Pengaruh dari legislatifnya. Ya. Makanya nanti di kami nanti pasangan Edun ini, ketika nanti emang memimpin kayak gitu, kita harus bersama-sama punya mindset yang sama dengan yang 50 orang anggota dewan. Yang lagi itu harus punya mindset yang sama. Karena contoh, anggota dewan juga jadi dewan itu kan oleh rakyat, diwakilkan ke oleh dewan itu. Kemudian jangan dolim dan hianat terhadap apa yang menjadi khidmat ataupun amanah dari masyarakat itu. Betul. Apa ini? Yang tadi programnya harus nyampe, udah jelas. Birokrasi, eksekutif, legislatif semuanya sudah punya digaji Pak ya. Iya. Terus kalau udah digaji, udah bisa cukup untuk hidupnya, hal apa lagi? Nah, khilaf itulah yang dimaksud saya tadi. Artinya ya, saya berharap lembaga-lembaga itu misalkan contoh ada konseling atau BIMTEK selama satu semester sekali atau 1 tahun sekali tentang pencegahan nilai-nilai korupsi gitu oleh lembaga terkait. Karena apa? Harus diingatkan. Betul. Jadi jangan hanya BIMTEK dari Dagri aja sih Pak. Ya. Dewan misalkan BIMTEK dari Dagri tentang tata cara penganggaran kayak gitu, tapi harus ada semacam konseling untuk pencegahan itu. Oke. Ini saya agak menarik juga ketika saya mengundang pasangan Edun, wartawan tiba-tiba rempot dari itu, jadi mungkin ada magnet lain, dong Kang. Jadi ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua. Kemudian Kang langsung masuk ke masalah pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah. Yang diketahui tadi ada bahasa dari Akang sampai defisit. Itu sebetulnya yang diketahui di Kabupaten Bandung Barat itu seperti apa sih? Akang tadi menunjukkan sampai ada defisit atau apalah yang diketahui tentang yang diterapkan di Bandung Barat sehingga terjadi sesuatu atau terjadi dinamika. Ya, Mangga Kang. Ya.
Menurut saya ini terjadinya defisit ya, sampai defisit besar kayak gitu. Satu terkait dengan analisa politik anggaran yang rendah. Itu satu. Kenapa analisa politik anggaran? Setiap RAPBD Ya. misalkan dalam tahun anggaran baik itu murni atau perubahan, sebelum merumuskan itu kan biasanya diundang ya tim-tim ahli, tim-tim kajian harus sesuaikan. Kenapa ini muncul sampai defisit? Berarti kan tidak sesuai antara perencanaan dan apa yang terjadi di lapangan itu tidak sinkron. Satu itu. Nah kemudian yang keduanya rendahnya juga nilai PAD. Bandung Barat itu masih rendah nilai apa PAD. Saya baca kemarin ya, baru baca kali ini. Di Bandung Barat itu sebetulnya di atas rata-rata di Jawa Barat nilai kemiskinannya. Kalau Jawa Barat itu nilai kemiskinannya sekitar kurang lebih 6,7%. Di Bandung Barat ternyata di atas 7%. Nah ini kan berarti di atas rata-rata. Ini kan mengkhawatirkan sebetulnya bagi kita yang warga Bandung Barat, nilai tingkat kemiskinannya tinggi, kemudian penganggurannya juga tinggi gitu. Yang dianggap bahwa ini udah sukses gitu. Padahal tadi balik lagi hitoh kita itu untuk meningkatkan perekonomian yang lebih bagus, kemakmuran yang lebih bagus. Muncul lagi, kenapa ini terjadi apa bisa jadi defisit kayak gitu? Pengelolaan yang kurang bagus, pengelolaan keuangan yang kurang bagus. Bagaimana bisa biar bisa bagus cara pengelolaan keuangan kayak gitu? Coba di manage dengan perencanaan yang lebih baik. Seperti apa? Ya undang nanti tim ahli. Jadi jangan sampai yang nggak ahli ngomongin anggaran, tapi dia paling depan ngomongin anggaran kan nggak sinkron Pak. Kayak gitu. Jadi rada galak oke orang gerakan jadi tetap masalah kepotensi, masalah keahlian itu harus menjadi pilar untuk apa mengawal sehingga anggaran itu menjadi apa ya mendekati sempurna lah Kang ya. Ya betul, betul. Nah, seperti diketahui bahwa di Bandung Barat itu sekarang APBD kurang lebih 3,4 ya, PAD-nya hampir 600 lah. Gambaran Akang lah ketika berbicara ingin meningkatkan ekonomi, ingin meningkatkan apa peran serta masyarakat, bisa nggak PAD itu dinaikkan kembali dari sekarang posisi kurang lebih 600 miliar lah? Bisa sih Kang. Pertama kita harus meningkatkan revitalisasi pariwisata. Revitalisasi pariwisata di Bandung Barat. Satu. Bandung Barat itu lihat potensi alamnya itu luas sekali. Tapi hari ini penguasaan wisatanya itu dari mana? Kenapa wisata nggak dikelola oleh BUMDes? Yang potensi-potensi itu. Nah, untuk orang desa, ini Edun katanya ngajak BUMDes nih. BUMDes kayak gitu ya, dikelola oleh BUMDes wisata itu. Kan ada misalkan, yang ini ada di desa mana, biar itu juga masuk nanti penghasilannya ke desa juga, nambah juga ke pemerintah daerah. Selain dari BUMDes, pemerintah daerah. Terus kemudian yang keduanya itu meningkatkan UMKM. Nah, termasuk UMKM seperti apa? Contoh, tadi saya balik lagi ya untuk meningkatkan PAD tadi. Ini banyak misalkan yang potensi-potensi lokal, kerajinan dan lain sebagainya yang ada di Bandung Barat, tapi lemah dari sisi modal, lemah dari sisi kapital. Ketika itu bisa dikembangkan, satu kita bisa itu kembangkan nanti melalui anggaran daerah. Biar apa ini terjadi peningkatan secara ekonomi gitu. Kemudian pengelompokan di masyarakat. Hari ini kan yang bergerak kelompok masyarakat baru dari Naker kan, TKM itu, yang 10 juta, yang 5 juta, yang 20 juta, dan nggak jelas juga kemana. Nah, yang ketiganya SDM, bahwa dikasih modal itu jangan lantas dikasih uang, lalu hilang. Saya akan mengumpulkan agak ini dikit. Contoh misalkan dulu, ada anak-anak yang suka pemain narkoba, biar nggak main narkoba dikasih modal kan, sama Dinsos. Berapa modalnya? 20 juta biar ngurus domba. Artinya si anak-anak dicek lagi 3 bulan kemudian dombanya nggak ada. Masih ditanya kemana? Beli motor Mio katanya mending ngojek daripada ngarit katanya. Nah ini kan artinya apa? Mentalitas. Karena nggak di up dulu, nggak di up dulu si mainstreamnya dan SDM-nya dan kesadarannya gitu. Tapi ini tiba-tiba langsung dikasih. Itu modelnya harus seperti itu. Nah makanya ketika ingin meningkatkan PAD, potensi-potensi yang ekonomi yang ada di Bandung Barat, kita identifikasi, lalu identifikasi ada berapa mana yang potensi dan siapa yang emang butuh modalnya kita kasih modal. Termasuk anak-anak milenial. Apa? Jangan pakai anggunan. Anggunannya apa? Karena muda tapi tidak bisa melanjutkan daripada nanti pada hal-hal yang negatif ya dalam tanda petik. Ya ini harus diberdayakan oleh pemerintah itu dengan apa? Alihkan pada sesuatu yang produktif yaitu berwirausaha. Keren tepuk tangan. Nah menarik karena sudah masuk ke konteks apa pengembangan ekonomi. Bandung Barat itu kadang-kadang opininya selalu utara selatan gitu kan. Iya. Bahkan dari sisi PAD juga lebih besar dari utara. Kang Edi orang selatan. Ada fakta gitu bahwa secara geografis
sebetulnya Gunung Halu, Rongga itu ketinggiannya hampir sama kan. Jadi kalau diangkat menjadi bahasa ekstrimnya Lembang dipindahkan ke Rongga gitulah. Ya. Itu memungkinkan kan Ya, gitu. Nah, kira-kira itu kan sama dengan memindahkan atau membuat pertumbuhan ekonomi baru. Betul. Akan punya konsep atau punya aware ke sana gitulah, bahwa itu harus ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di selatan. Kemana? Ada kemarin kita udah diskusi ya, udah ngobrol sama Pak Edi. Konsepnya kita adalah pemerataan ekonomi. Satu, pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan gitu, dan pemerataan tidak tebang pilih lah. Tidak, oh misalnya ini Lembang sudah bagus, Lembang udah bagus karena emang sebelum Bandung Barat ada itu udah jadi kesenangannya orang Jakarta kan. Ada apa siklus suhu yang itu emang bisa menarik bagi orang-orang yang biasa panas lah kan. Biasa di Jakarta ke sana. Akhirnya itu juga akan meningkatkan daya beli dan perekonomian di sana. Nah, why not misalkan di apa di daerah mana tadi Rongga, kemudian Gunung Halu. Padahal di sana ada Curug Malela ya. Iya, betul. Ada Curug Malela itu kemarin sudah direvitalisasi kalau nggak salah kan sama provinsi. Terus ada potensi-potensi wisata yang saya tadi katakan. Itu bisa nanti direvitalisasi kan. Kenapa? Untuk peningkatan ekonomi di masyarakat sekitar. Selain itu juga nanti peningkatan di sisi pertaniannya dan lain sebagainya. Kita nanti bisa klasifikasi bahwa tidak berbicara ini Lembang, apa ini utara, ini selatan, terjadi kesenggangan. Yang dipikirkan dalam masyarakat Bandung Barat itu yang terpikirkan kita bisa makmur dan sejahtera dengan adanya Indonesia. Wah, kenapa saya lebih mengarahkan ke sana, karena itu juga harus menjadi concern semua pasangan calon ya. Betul. Karena apalagi ke depan mau tidak mau Lembang akan mandiri kan, ini sehingga fokus dari laki juga menggeser mindset para calon untuk mencoba menggiring ke sana gitu kan. Nah, menarik Kang, karena udah waktu bongannya tadi memang mulainya gitu. Jadi kita pepet-pepet aja Kang. Maaf. Ini menarik, jadi kedua tokoh pergerakan ini juga latar belakangnya kan Islam. Jadi dari pendidikannya juga di pergerakan organisasinya juga lebih ke Islam. Apakah misalkan di Bandung Barat bisa nggak diterapkan ekonomi syariah kan, gimana kan? Bisa Pak, sangat-sangat bisa. Misalkan di UMKM gitu kan, karena itu kan akan menjadi sangat bisa. Macam sekarang di Bandung Barat, di gunung-gunung, di pelosok-pelosok identik dengan rapat Bang Emok. Ya. Bahkan sampai ada yang cerai. Saya ingat ya, yang cerai. Cerainya macam-macam. Ada yang membohongi suami, ada juga yang dikawin oleh debt kolektornya kan gitu. Oke. Banyak hal lah. Ngagadekeun kareka. Nah, ini kan ekonomi syariah mungkin salah satu solusi lah. Ya. Termasuk dengan konsep dia akan seperti apa kan? Ini pasti kita akan pakai Pak. Termasuk salah satunya ya saya sendiri. Saya sendiri juga yang anti riba lah Pak ya. Gitu. Artinya sebenarnya dalam teori riba itu yang tadi banyak yang terjerat dengan Bang Emok, dan biasanya ya mayoritas Bang Emok itu ibu-ibu kan. Kamis apa Sabtu ngumpulnya Bu itu. Biasa di satu rumah kayak gitu. Nah, kita juga sebetulnya satu sisi nggak bisa menyalahkan masyarakat juga. Dalam konteks seperti ini kan, ketika terdesak orang itu kan siapa yang paling cepat kan, kayak gitu. Nah, ini sebetulnya akan jadi tantangan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah di Kabupaten Bandung Barat, terutama nanti kita akan menghabisi ruang itu yang Bang Emok. Kenapa? Ini tadi dampak dari Bang Emok itu terjadi petaka di keluarga. Gitu. Betul. Petaka bagi masing-masing itu. Kita ingin menciptakan yang tadi pertanyaannya, menciptakan bank syariah itu sangat bisa. Tadi penguatan tadi ekonomi lokal itu, UMKM tadi kayak gitu. Selain itu juga kita akan kerjasama nanti dengan para alim ulama dan MUI, bahwa konseling terhadap pengajian ibu-ibu itu disisipkan juga bahayanya minjem ke Bang Emok, kemudian pentingnya untuk ikhtiar gitu Pak, ikhtiar atau apa berusaha kayak gitu. Jadi jangan ambil yang mudah, termasuk yang 3, jadi slot Pak kayak gitu. Oh iya betul. Itu dan pinjol ya. Dan pinjol itu penting. Artinya apa?
kekuatan di sini antara selain saintifik kita menjelaskan ke masyarakat juga secara teologis harus dijelaskan. Apalagi di sini mayoritas Muslim. Ya. Nah, siar dakwahnya juga selain fikih kayak gitu ada dakwah-dakwah sosial yang harus bisa diterapkan ke masyarakat gitu. Nah, nanti konsep manajemen pengelolaannya kita akan rumuskan apa ya? Nggak bisa bicara di sini detailnya. Artinya detailnya itu sekonsep ekonomi syariahnya seperti apa. Antara ini bank-bank syariah sudah ada ya. Ya. Cuman kan rumitnya tetap harus ada anggunan. Ya, ya. Harus apa, sementara masyarakat yang pinjam 1 juta, 2 juta, Ya. tidak ada anggunan langsung cungcreng. Ya. Nah, tapi akhirnya dia malah terperangkap dalam lubang yang Sama. gitu. Ya bagus sekali nih. Kenapa saya arahkan ke sana? Dulu Bandung Barat itu sangat terkenal dengan kota santri kan. Oke, religius ya. Hari ini pesantren-pesantren agak terlambat berkembang, bahkan ada yang stuck. Termasuk lembaga pendidikan yang memang kayak MTS, terus apa lagi? Madrasah diniyah ya. Semua yang berujung di lembaga vertikal Kementerian Dalam Negeri ini susah kan ingin berkembang karena tidak ada kontribusi dari Pemda kan. Ya. Sementara kebijakan kan itu vertikal dari pemerintah pusat, dari Kementerian Agama. Lembaga itu. Kira-kira solusi apa untuk mewarnai bergeraknya kembali pesantren yang berujung ke ekonomi syariah tadi? Konsep apa kan? Kalau akan jadi edun gitu. Amin. Amin. Gini ya kan. Kebetulan kita kan, kalau saya dari PKB kan, jadi dari Golkar terus ada teman-teman fraksi yang lain. Secara nasional kita pencetus undang-undang pesantren. Oh. Secara nasional fraksi kita itu. Keprokelah. Kemudian undang-undang pesantren itu dari fraksi kemarin bersama jajaran yang lain sudah diperdakan juga dari provinsi. Di sini berarti di Bandung Barat harus segera diperdakan juga undang-undang pesantren. Kenapa? Karena di dalamnya itu mengurus tentang pesantren, madrasah diniyah takmiliyah dan guru-guru ngaji. Iya, betul. Nah, konsep kita hari ini saya akan mengeluarkan nanti sama Pak Edi itu kita akan mengeluarkan 3 lah nanti. Keluarin 1. Kita akan mengeluarkan nanti kartu guru ngaji kan. Waduh, produk ya. Silakan, ini tantangan untuk pasangan calon lain. 1 kartu guru ngaji, kedua adalah kartu tani, dan yang ketiga adalah kartu anggungan modal untuk anak-anak milenial. Oh, keren. 3 hal ini kita akan keluarkan nanti. Itu bisa ketutup nanti dari anggaran yang ada. Apa kartu guru ngaji? Madrasah diniyah. Karena hari ini kan dapatnya itu 300.000 per tahun kan. Iya. Nah, sementara padahal gini, guru diniyah itu yang akan memberikan kita masuk surga. Kita bisa bab wudu, bab sholat dari siapa? Belum lagi anak-anak kita. Tapi hari ini memuliakannya itu masih rendah. Makanya ini tugas kami mungkin untuk memuliakan guru-guru diniyah, takmiliyah, guru-guru ngaji, guru pesantren dengan apa? Mensejahterakannya, memakmurkannya, apalagi sampai dapat ke depan bos diniyah lah kan, itu lebih bagus lagi kan. Babak baru. Cuman kita nanti harus ngobrol dengan pemerintah pusat kan Pak ya. Betul. Ada bos untuk diniyah itu. Kenapa? Nah, 3 hal ini yang sangat penting, 3 varian ini. Untuk para petadina, untuk para pemodalnya juga bisa kita fasilitasi ya. Dengan mekanisme nanti kita akan rumuskan di visi misi kita ya. Di RPJMD dan RPJMP kita akan dirumuskan. Nah, contoh tadi, balik lagi, kita udah dari awal komitmen bahwa undang-undang pesantren itu harus segera terrealisasikan. Nah, cara terrealisasikannya itu kan dengan Perda, provinsi, Pergub, di sini juga harus ada Perda. Iya, Biar jelas, karena kalau tidak ada payung hukum yang jelas, kita juga nanti kan bisa bahaya juga, Pak. Betul. Nah, itu. Bandung Barat ini menarik, Kang. Bandung Barat itu ada PSN atau proyek yang menjadi prioritas nasional kan. Ya. Ada Apercisokan, ada KCIC, bahkan ada termasuk Cirata ya. Kemudian juga perusahaan nasionalnya ada 40 kan. Tapi kenapa Bandung Barat ini gitu ya, di samping nanti dikaitkan dengan ekonomi syariahnya, kenapa perusahaan yang begitu besar itu serasa tidak ada manfaat gitu loh. Ya. Bahkan ada masalah gitu. Seperti Apercisokan sampai sekarang Komdepnya atau CSR-nya belum jalankan, butuh kene kan. Ya. Gitu kan. Terus itu ada proyek PLTS ya di Cirata yang itu juga nasional, prioritas dari Arab gitu. Tapi penduduk setempatnya itu tidak bisa berbuat gitu. Tenaga kerja masih dari luar. Cik lamun edun ini jadi, kumaha cik orang bergerakan Pimpin aksi bareng-bareng.
bareng sama laki gitu ya. Bareng sama laki, bareng sama warga sekitar. Siap. Nah gini, dalam lingkungannya apa, undang-undang lingkungan hidup itu kan juga kita harus memperhatikan lingkungan sekitar, kena dampak. Jangan sampai bahwa kita punya konstruksi pembangunan, tapi kita juga menyampingkan tetap lingkungan hidup dan menyampingkan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan warga sekitar. Kita insya Allah siap. Kita akan memprioritaskan bahwa dalam skala ketenaga kerjaan dan apapun, 60-70% memprioritaskan warga Bandung Barat kayak gitu. Tepuk tangan ya kayak gitu. Kita kawal ya. Edun siap untuk membuat sekat gitu kepada para pengusaha yang dari luar memprioritaskan warga setempat ya Kang. Itu sering terjadi di penandatangan kerjasama selalu dibuat, termasuk yang Apertisokan juga sama. Tapi hari ini belum Kang. Hari ini belum. Di samping nanti kami juga butuh pergerakan bersama-sama, butuh kebijakan nggak? Ya, betul. Jadi kebijakan dari itu kira-kira akan sanggup nggak melawan perusahaan nasional itu membuat produk hukum dari apa gitu keputusan bupati atau perda gitu, yang sehingga pasti masyarakat setempat bisa bekerja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap kan selagi di backup oleh 2 juta orang yang ada di Bandung Barat. Ini anggaplah maklumat, karena nanti juga kita akan menandatangani fakta integritas kan, tapi bukan komitmen ya, ini kepastian untuk tentang apa tuh pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kang, di mata Akang, Pak Edi Rusdiani seperti apa sih? Seperti apa ya? Sahabat yang dari kecil sampai besar nggak bisa berpisah. Oh, keren. Kenapa? Karena kalau kita jadi, kita insya Allah Pak Edi Bupati, saya Wakil Bupati, selamanya kita akan bersama. Oh, tepat. Dan tidak akan ada jadi tendensi kepentingan, dan apalagi tendensi anggaran ya, masing-masing saling korowot gitu. Tidak ada, kita harus sejalan, harus bersama. Kenapa dulu, saya pengalamannya dari sini, sempat dulu ada terlontar bahwa Wakil Bupati itu udahlah diputusin di pemilihan itu kayak pilkades gitu. Ada dulu, sempat waktu saya masih jadi aktivis dulu, ramai muncul, bahwa udah milih itu hanya bupati aja, wakilnya mah nanti aja sama bupati yang jadi. Kenapa? Ini datang dari para bupati yang di tengah jalan tidak selaras dengan wakilnya. Akhirnya jadi belah, jangankan ngomongin kepentingan masyarakat, terus aja udah salah urusan politik. Itu maksud saya Kak, pertanyaan itu Kak, itu kedekatan dengan apa sosok Edi ya. Makanya kita sama-sama pasti, Kang Edi ngaliwat, saya ngaliwat. Kang Edi ngarokok, saya ngariko. Jadi saling mengingatkan kita. Jadi Kang Edi nikah deh, akan nikah deh mah. Abi nganter nikah. Ayo ya, gampang ngelesna gitu. Ayo seorang aktivis, saya suka gitulah ya. Karena ini menjadi pasangan ini betul-betul menjadi tantangan untuk pasangan yang lainnya. Karena yang tadi. Kemudian gini Kang, ketika berbicara Kang Edi seperti itu, karena biasanya pasangan itu begitu dilantik, setahun berikutnya teh aing-aingan kan gitu kan. Ya juga pajil deui ke jam 2000 berikutnya. Bisa menjamin nggak Edun bahwa itu akan langgeng sampai 5 tahun Kang? Insya Allah 1000% bisa itu. Pasangan Edun ini sampai 2029 pencalonan lagi kita akan bareng-bareng terus Pak. Siap. Sejauh mana keyakinan menang Edun? Dijawab jujur apa jawab ini? Keyakinan itu kan? Keyakinan kan harus Kak. Kita yakin bahwa 70% kita menang. Saya rasionalisasikan. 70% itu dari hasil Pileg 2024, koalisi Golkar, PKB, P3, ditambah lagi PBB, kita sudah 27%. Oh gitu ya. Di atas pasangan yang lain. Itu mau pakai skema suara hasil pemilihan kabupaten, mau skema hasil provinsi atau skema RI. Nanti ada matriknya bisa saya kirim Pak. Kita udah dimatrikan. Hanya mudah-mudahan ya mesin politik partai ini yang pengusung bisa berjalan. Tinggal nanti kita akan menggarap swing voters yang bisa sampai 50% di Bandung Barat ini. Artinya keyakinan sampai hari ini setelah kita data sampai 80% gitu. 20%-nya buat yang lain aja lah ya. Gila. Perhatikan calon yang lain nih. Keberanian orang pergerakan soal begitu, dan ini menjadi tantangan tentunya. Silakan Anda bersikap secara objektif dan munculkanlah gagasan-gagasan yang bagus gitu kan. Kemudian yang terakhir Kang,
bukan terakhir, dapat waktu atau biar kudu maghrib gitu kan. Mana? Pengetahuan Akang soal Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat atau LAKI KBB apa sih? Kalau menurut saya ini yang ada di LAKI, Laskar Anti Korupsi Indonesia, ini adalah orang-orang yang terpilih sebenarnya. Keprok. Nah, kenapa? Karena tidak semua orang warga Bandung Barat, saya bukan ngagula banyak, ya. Tapi ini nggak mau dari bacaan analisa saya gini. Karena tidak semua orang Bandung Barat itu diberi kesempatan untuk bergabung dengan LAKI ini. Betul. Kenapa? Karena LAKI ini punya tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar untuk apa tadi? Anti korupsi Indonesia. Padahal anti korupsi hari ini yang korupsi itu sampai ke tingkat ruang kecil ada gitu, Pak. Tanggung jawabnya ada di sini. Sebagai mitra kita terhadap karena untuk pengentasan atau pencegahan terhadap korupsi itu tidak hanya cukup oleh APH ataupun oleh KPK sendiri, tapi harus dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat hari ini untuk menyadarkan, mendingan disadarkan, dicegah daripada nanti dikasih jas oranye. Oh betul. Kayak gitu kan. Ya, termasuk saya dan saya juga harus diingatkan nanti sama Kang Guras. Pasti. Ketika saya dilantik, Kang Guras itu minimal per 2 bulan sekali harus ngingetin saya lah kayak gitu. Saksiannya. Nggak betul kan? Ini kadang-kadang pejabat itu pengalaman terakhir lah saya. Ini LAKI ini secara nasional udah 17 tahun kan? Iya. Di Bandung Barat baru 1 tahun, tapi alhamdulillah sudah ada produk produk perjuangan lah. Yang kemarin kita mencoba Bapak Arsan Latif. Jadi saya teringat ketika akan menguji LAKI. Mungkin teman-teman masih ingat waktu pengukuhannya dulu ya. LAKI bagus, saya demi LAKI kan, Pak Arsan Latif dulu ya PJ ya. Ya. Demi LAKI saya datang, istri saya manggil, nggak saya hadapi, saya mau ke Sumatera, nggak. Terakhir kan, awalnya dikasih rompi sama saya, rompi itu tuh, rompi saya. Sedih saya lihat terakhir dikasih rompi oranye kan gitu kan. Jadi tetap naluriah saya. Nah saya juga jangan sampai lah janji yang disampaikan oleh pasangan Edun ini justru nanti menjadi bumerang gitu, karena kita galak kan. Ya. Asli by datanya lagi galak lu betul. Pasti diontroggang. Ya. Nah, sekarang kalau sudah diundang 2 bulan sekali datang tidak apa-apa kan, karena kita banyak harus mengingatkan. Ya. Walaupun akan nanti pasangan Edun baru dilantik, tapi kan SKPD-nya atau OPD-nya masih itu juga. Betul. Nah, itu yang harus kerjasama. Oke, terus nanti di RCPMD ketika akan mudah-mudahan saya doakan jadi, saya ingin memasukkan LAKI mungkin bahwa di RJPMD yang 5 tahun itu bagaimana membuat kisi-kisi setiap program itu ada antisipasi secara sistem yang ketika dilaksanakan itu sudah mengurangi atau mencegah perbuatan korupsi. Kira-kira bisa nggak diterapkan dalam RJPMD, Kang? Bisa lah. Artinya setiap poin-poin program itu setiap poin nanti kita kan di RAPBD ya sama APBD, setiap poin program itu kita nanti akan cek dari semua SKPD yang ada di sini, karena kelihatan nanti dari rincian RAB itu mana yang akan potensi menjadi makanan empuknya LAKI gitu kan. Kayak gitu. Nah ini yang akan kita lihat nanti. Jadi semua program-program yang akan dilakukan, kemudian program itu nanti menjadi sudah membentuk menjadi satu anggaran. Kita tetap akan mengawasi juga mana ini anggaran yang memang potensinya itu akan mendekati kepada nilai-nilai indikasi lah ya. Ada kecenderungan indikasinya potensi ke korupsinya lebih tinggi. Betul. Nah itu kita akan tetap protek nanti bersama Pak Edi itu, bersama Bupati, terutama ya dengan pengguna anggaran hari ini. Kita tetap karena kita ingin Bandung Barat itu benar-benar bersih lah gitu Pak ya. Bersih dari mulai pemimpinnya, baik yang di eksekutif maupun legislatif. Kenapa? Anggap aja bahwa bukan anggap, niat kita itu bahwa di sini itu harus menjadi benar-benar khilafah yang khalifah yang benar-benar gitu Pak. Amin. Khalifah bukan khilafah, maaf. Khalifah itu pemimpin. Ketika pemimpin harus punya sifat tadi, menyampaikan, kemudian benar-benar peduli terhadap masyarakat yang kecil, yang di bawah gitu. Kalau mentalitas kita hari ini dari pengguna anggaran, kemudian pelaku programnya dan sebagainya sudah nilai-nilainya korup, ya bagaimana ke bawah bisa kita ini gitu Pak. Karena cukup ya menurut saya
kesederhanaan, dalam arti kesederhanaan itu tidak berlebih-lebihan untuk penyelenggara negara, pemerintah daerah, baik ASN maupun ini, itu juga akan mengurangi pada nilai-nilai korupsi. Oh, keren. Gitu, kayak gitu. Mantap. Jadi kami sendiri sudah menyiapkan fakta integritas yang sifatnya lebih kepada menghindari korupsi, Kang. Dan ini sudah dilakukan 2 pasangan calon yang kemarin, yaitu pasangan Dilan dan pasangan Berdaya. Ini menjadi komitmen, bukan komitmen, fakta integritas, janji dengan, anggaplah kami mewakili masyarakat ya. Boleh saya bacakan ya, Kang ya? Kalau tidak setuju, protes akan. Orang pergerakan tidak usah ragu-ragu. Siap. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini, nama Pak Bupatinya Pak Edi Rusyandi, kemudian nama Wakil Bupatinya Pak Ujang Asari ya. Tidak usah diuraikan lagi karena di CV sudah ada. Apabila terpilih menjadi pemimpin pada pemilu kada tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, kami artinya pasangan Edun ya. 1, tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Siap kan? Siap. Asal laun kan? Siap. Siap. Nah, keren. Yang kedua, tidak akan melakukan politik uang dalam mengikuti pemilu kada 2004 di Bandung Barat. Siap. Iya pasti tarik. Yang ketiga, mendukung upaya pendidikan anti korupsi, penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Mendukung. Siap. Kemudian yang keempat, patuh dalam melaporkan LHKPN, ini penting kan? Dan menolak gratifikasi. Seringkali ada yang salah kan menginterpretasikan ketika pejabat dikasih uang asal bukan dari proyek katanya boleh gitu kan. Makanya satuan kan di sini gratifikasi pejabat mah kan menang. Siap ya Kang ya? Siap. Membuat visi misi serta program yang mencerminkan semangat anti korupsi yang tadi kan, yang di LJPMD itu. Dan yang terakhir ini yang dikatakan akan 2 bulan sekali, mungkin tadi sudah termaktub. Bersedia bermitra dan bekerja sama dengan Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat atau LAKI-KBB dalam hal kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Siap. Wah, 3 kali mantap. Tepuk tangan. Ulang langsung tanda tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bandung Barat bersih dari korupsi. Amin. Parap aja Pak ya? Ya, parap aja lah. Ada 2 kan hiji ewas ya. Ya, siap. Abdi kedah ngiringan saksi. Oh, gini. Secara pribadi saya cukup bangga dengan pasangan ini dan mudah-mudahan ini menjadi pesaing yang positif. Closing statement Kang, pilih masyarakat Bandung Barat termasuk yang lainnya, mangga. Terima kasih untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat LAKI Bandung Barat. Terima kasih sudah memanggil kami ke sini, pasangan Edi dan Ujang. Dan kami berkomitmen bahwa Bandung Barat di 2024-2009 kepemimpinan Edun akan bersih dari nilai-nilai korupsi. Sekecil apapun nilai korupsi kita sikat. Yang kedua, harapan kami bahwa Bandung Barat bisa kembali ke kick-off-nya. Ketika Bandung Barat bersih, maka masyarakatnya akan sehat, maju, dan makmur. Faktor keterpurukan Bandung Barat dan kemunduran Bandung Barat dari sisi ekonomi karena mewabahnya seperti COVID, yaitu nilai-nilai korupsi yang mewabah kayak ini. Kita akan antisipasi, kita akan vaksin korupsi yang sudah berkembang 3 kali yang berkembang ini. Terima kasih, itu aja dari saya. Lawan korupsi, menangkan Edun.